Selamat pagi semuanya ya. Perkenalkan, nama saya Fandi Fitrianto Kurniawan SPDGR. Saya adalah seorang guru BK di SMK Negeri 1 Ngasem, Kabupaten Kediri ya, di Provinsi Jawa Timur. Hari ini saya akan memberikan profil diri saya, video profil diri secara singkat tentang syarat-syarat untuk pendaftaran di GJJ 4 ya. Yang pertama Bapak Ibu, tujuan saya kenapa sih saya ikut GJJ 4 ini? Yang pertama tujuan saya adalah ingin menggali ilmu lebih dalam lagi tentang dunia pendidikan, tentang dunia teknologi pengetahuan. Kemungkinan nanti saya akan daftar melalui lomba itu atau di media pembelajaran. Kenapa saya milih itu? Yang pertama saya adalah ketertarikan saya, minat saya, passion saya itu dalam dunia editing. Biasanya saya lebih suka editnya melalui video, melalui Canva, melalui video show, kemudian saya upload di YouTube. Itu saya suka sekali untuk pembuatan media pembelajaran dengan tujuan agar siswa saya itu lebih tertarik mengikuti pembelajaran saya, mengikuti layanan BK, lebih cepat mereka paham apa yang saya sampaikan, meningkatkan motivasi. Kita tahu bahwa kurikulum kita sekarang adalah kurikulum merdeka. Apa sih kurikulum merdeka itu? Adalah kurikulum yang mendukung, yang berpihak kepada siswa. Kemudian yang bagaimana yang berpihak pada siswa, yaitu adalah mencakup 3 hal. Dikatakan berpihak kepada siswa, yaitu yang pertama adalah kita sebagai guru adalah memperhatikan voice mereka, suara mereka, pendapat mereka. Contohnya bagaimana mereka pendapat mereka di lingkungan, di kelas, di sekolah dan sebagainya. Kita memperhatikan itu. Kita beri mereka pendapat, keleluasaan, kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka. Itu salah satu contoh tentang voice atau suara. Yang kedua adalah tentang choice, pilihan. Kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kita memberikan pilihan-pilihan kepada siswa. Contoh, dalam pembelajaran di kelas, kita menyesuaikan kemampuan siswa. Ada yang suka melakukan gambar-gambar, melakukan gambar bergerak atau praktik ya. Kalau dalam gaya belajar mungkin ada istilahnya auditori, kemudian kinestetik, kemudian visual dan sebagainya. Kita perhatikan itu. Jenisnya macam-macam media pembelajarannya. Ada yang melalui video, ada di buku, ada di PDF. Kita bebaskan mereka untuk memilih. Yang terakhir, yang ketiga adalah ownership, yaitu adalah rasa kepemilikan. Bagaimana seorang guru itu dalam suatu kelas itu menciptakan kondisi bahwa siswa itu ikut andil di dalamnya, ikut bergerak di dalamnya, sehingga mereka merasa memiliki. Contoh dalam suatu kelas, kita serahkan kepada siswa, kita jelaskan, anak-anak siswanya ini adalah rumah kita kedua kelas ini. Kalian bebas mau melakukan apapun di kelas ini asalkan positif. Silakan dipasang apakah gambar pahlawan, disapu, melakukan kesepakatan kelas, dan itu mereka satu kelas harus ikut andil di dalamnya. Kalau mereka ikut rasa memiliki, mereka akan menjaga kelas itu. Itulah namanya berpihak kepada murid. Nah, itu Bapak Ibu tentang sedikit tentang pembelajaran yang berpihak kepada. Ada lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang tadi ya sudah sedikit saya singgung tadi ya. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Itu adalah pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa. Apa itu kebutuhan belajar siswa itu? Yang pertama, yaitu adalah tentang pengetahuan awal mereka. Bagaimana kita sebagai guru itu mengetahui kemampuan awal mereka. Seperti bisa menggunakan pretest atau kuis dan sebagainya. Yang kedua tentang minat mereka. Mereka ingin tentang apa? Ingin belajar menggunakan apa? Nah, untuk bisa kita meningkatkan motivasi belajar mereka. Kemudian yang ketiga, yaitu kita sebagai seorang guru harus bisa ya, saya ulang lagi ya. Tadi ya tentang kebutuhan belajar siswa itu ada 3. Yang pertama adalah readiness, kesiapan belajar mereka. Kita sebagai guru bisa menggunakan pretest, kuis. Yang kedua yaitu adalah minat mereka, keinginan apa, want-nya itu apa mereka. Bisa kita memberikan berbagai media pembelajar. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kita sebagai guru adalah bisa memberikan menyeleksi tentang profil belajar mereka. Salah satunya tentang tipe-tipe belajar mereka, melakukan analisis diagnostik ya. Apa sih mereka tipe belajar mereka? Apakah auditori, visual, kinestetik dan sebagainya. Itu termasuk pembelajaran berdiferensiasi ya. Itu ada salah satu alasan sedikit tentang profil saya. Kemudian yang lain, background pendidikan saya adalah saya
seorang sarjana alumni dari Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Bimbingan dan Konseling. Gelar saya SPD. Saya juga alhamdulillah sudah menempuh pendidikan profesi guru, juga alumni dari PPG dalam jabatan ya, Daljab tahun 2018, alumni dari Universitas Negeri Malang juga atau UM ya, mendapatkan gelar GR. Jadi gelar saya Fandi Fitrianto Kurniawan SPD GR. Nah, itu Bapak Ibu sedikit ulasan tentang profil saya, alasan-alasan saya kenapa sih saya mengikuti GJC 4 ini. Ya, banyak hal faktor alasan, salah satunya ini meningkatkan kemampuan saya dalam dunia pendidikan. Nah, kompetensi saya nanti insya Allah saya akan memilih lomba tentang media pembelajaran. Itu aja Bapak Ibu sedikit profil diri saya, semoga bermanfaat. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.